tidak keberatan kan gitu harusnya. Almasi itu apa artinya coba? Almasi yang sama kayak malaikat yang tidak keberatan. Almasi apa artinya? Ya, orang-orang yang sama kayak malaikat itu yang tidak keberatan. Almasi apa artinya? Itu dilihat tadi dalilnya di mana coba yang lu bawa? Kan 172. begitu kan? An-Nisa 172. Apa Al-Maidah 172 ya? Al-Maidah 172. An-Nisa. Oh, An-Nisa. Oke. An-Nisa 172 kita lihat di sini. Nah, ini sekarang John sedang menyembah Nabi Isa berarti ya? Kita bicara Al-Qur'an ini sekarang. Iya, karena berarti lu sedang menuhankan Nabi Isa, tidak menuhankan Yesus sekarang. Sedang membawa narasi Isa Al-Masih versi Al-Qur'an. Ngapain kalau tidak dituhankan? Loh, sekarang saya tanya, menurut kamu benar nggak itu? Bahwa dia dikatakan kepada kalian agar kalian tidak keberatan menyembah dia. Betul? Coba kita lihat baca ya, apakah begitu? Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Betul. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Iya, berarti barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri kepadanya, maka Tuhan akan mengumpulkan kalian semua di hadapannya di hari akhir. Itu kan udah jelas. Oke. Kita lihat Arabnya ya. Layas tangki fal masihu ayakuna abdalillahi walam malaikatu walam malaik muqarrabun, malaikat ya yang terdekat padanya. Di sini ya. Wa may yastakif an ibadatihi. Nah, loh kok di sini enggak kok di sini ibadatihi sih kok? Kan di sini Al-Masihu. Di sininya kan Al-Masihu. Iya, kenapa di sininya ibadatihi? Barang siapa yang keberatan menyembahnya, terus? Iya, di sini kan berarti ibadatihi. Ini kan kalau misalnya pengennya ke Nabi Isa kan harusnya hu lagi gitu loh. Kok ini ibadatihi, ini kok malah hi berbeda gitu loh. Kok begitu ya John ya? Iya, karena dia kan sudah dikatakan di ayat 17 berasal dari kalimatnya dan rohnya. Bukan di sini kan di sini Al-Masihu, di sini kan pakai domah. Jadi bentuknya di sini kan ibadatihi. Ibadatihi kan berarti mengibadahinya. Harusnya kan kalau mau ke Al-Masihu, harusnya di sini ibadatahu atau pakai apa? Pakai domah lagi gitu loh, bukan kasroh. Kok begitu ya John ya? Iya, begitu yang memang tertulis. Terus ya kalau begitu bukan kepada Al-Masihu. Lah, jadi kepada siapa? Kan ayat itu menerangkan. Ya menyembahnya itu berarti merujuk kepada Allahnya. Lihat di sini. Lihat di sini. Lillahi. Gitu lihat nih. Abdul lillahi. Di sini ibadatihi. Ketemu nya itu berarti kembali kepada Allah. Iya, 171-nya itu baca Al-Masih itu kalimatnya dan nggak perlu di sini. Jadi jelas. Itu bahasa Indonesia. Kita lihat bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Layastafkiful masihu ayyakuna abdalillahi walal malaikatul muqarrabun. Nah, di sini wa mayastangkif ibadatihi. Tuh. Di sini masihu, di sini ibadatihi. Nggak cocok. Kalau di sini, di sini kan apa? Abdalillahi. Nah, di sini ibadatihi cocok. Berarti kemana nih hi-nya? Ke Allah. Berarti nyanya kemana? Ke Allah. Itu caranya. Makanya 171 nggak bisa. Karena itu merusak tatanan bahasa Arabnya. Gitu nggak boleh. Makanya nanti ini juga berbantahan. Dikatakan di ayat 171 berasal dari kalimatnya yaitu Allah itu sendiri. Iya, kalimat kan ciptaan. Di mana ciptaan? Kalimat itu ciptaan, John. Coba tunjukkan. Gue bilang John, kata John tercipta, kalimat John tercipta, gitu loh. Kalimatnya itu kalau ciptaan dari mana dasarnya? Coba jelaskan sama saya.
Iya, gini. Dalam Islam itu ada kalam, ada kalimah. Kalam Hmm. itu sifat bicara. Kalimah adalah produk dari sifat bicara. Produk adalah ciptaan. Oh, berarti Allahmu bisa bicara begitu. Sehingga kau bilang kalimatnya Betul, itu ucapan dia. Berarti Allah punya mulut betul. itu. Wah, Enggak dari mulut. Gimana sih yang punya kalau mulut kau itu? bilang Matius 4:4. kalimat Setiap firman yang keluar dari mulut Neos, beda gitu. Allah itu punya Tapi mulut. tapi nggak apa-apa John. Kalau lu mau menyembah kalimat yang ciptaan ya silahkan. Itu kan ini gue mentoleransi. Iya, artinya begini, brother. Ketika dikatakan Apa? masih tidak enggan menjadi seorang hamba, seorang manusia, artinya di sini dikatakan bahwa dia bukanlah manusia. Dan begitu pula Seperti para halnya malaikat yang malaikat. terdekatnya. Nah, karena malaikat menjadi Berarti John manusia, lu tuh harus malaikat menyembah bukanlah Al-Masih dengan manusia. malaikat-malaikatnya. Itu. Jadi jelas dipahami dulu Iya, tapi lu bahwa jangan kalau lu mau menyembah Al-Masih, lu jangan lupa juga menyembah malaikat. loh, bener dong. Kan dikatakan ketiga Mm-mm. menjadi hamba itu yaitu si Jibril, Mikael itu pernah menjadi manusia dan mereka Nah, tidak itu satu keberatan. kepribadian dengan Al-Masih jadinya kalau kita pakai Betul. konsep Nah, Kristen. artinya ilahi itu sendiri, al-masih itu sendiri tidak keberatan pula menjadi manusia. Seperti halnya Roh Bukan Kudus, menjadi hamba Allah, tidak keberatan menjadi hamba Allah. ya hamba Allah Bukan itu. menjadi manusia, menjadi hamba Allah. Loh, hamba Allah itu manusia, brother, maksudnya. Malaikat memang manusia. Bukan, tetapi dia tidak Ah ya keberatan menjadi udah gitu. manusia. Jadi menjadi hamba Allah, mau Jadi bentuknya jelas, bekicot pun kalau misalnya menyembah Allah ya hamba Allah. Malaikat itu Apa? tidak keberatan menjadi hamba karena dia adalah Intinya, gini John, malaikat, intinya manusia. lu tuh harusnya Gitu. menyembah Isa dan juga Jibril dan juga Mikail. Oke, Itu saya intinya. kalau saya jadi pengikutnya orang Arab yang Lu mengakui memang udah Al-Quran, lu memang saya udah jadi harus penyembah Nabi Isa. percaya kepada Isa Al-Masih. Saya akan menyembah Isa Al-Masih. Nah, ini yang saya jelaskan Malaikatnya kepada kenapa nggak kalian. disembah? Ini Anisa 172 dibaca dong. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah dan begitu pula malaikat yang terdekat. Ya, Disembah memang malaikatnya harus. juga dong. Jangan Karena begini, pelit-pelit. brother. Kejadian itu dikatakan ketika Nggak Tuhan boleh, nggak ada menampakkan kita kejadian, diri. kita pakai Al-Quran. Kita Bentar, pakai Al-Quran. bentar. Di sana Iya, ada begitu ini juga dengan saya- malaikatnya. Lu sembah saya- malaikatnya juga berarti. Iya, harus itu karena ada di dalam kitab kami Abraham Alhamdulillah, makin itu sesat. mengatakan ketika dia melihat Allah Subhanahu wa taala Allah melihat Tuhan bersama dengan dua malaikat di Kejadian 18 itu dikatakan di ayat 2, Abraham Ah. itu tunduk dan menyembah mereka. Nah itu, jadi mulai sekarang lu itu jangan Tritunggal, tapi lu Pancatunggal. Lu menyembah malaikat-malaikat juga. Iya, jadi ketika kita itu menyembah, bagus. maka kita Gua memang seneng kalau harus yang tunduk dan jujur-jujur menyembah begini. malaikat. Karena di Nah, sana sekarang dikatakan, ajarin Nabi gua, kasih tahu Abraham gua itu gimana sujud caranya lu menyembah Gabriel coba. Gimana Bentar. caranya? Loh, itu buktinya kau baca di kitab kami Kejadian 18 ayat 2. Bu ya bukan, lu coba gimana cara lu menyembah Kalian Gabriel? kan Gua pengen tahu. mengatakan mengikuti Nabi Abraham. Kalian mengikuti ajaran Nabi Abraham. Nah, Enggak, sekarang bukan John. Ini kan di Al-Maidah 172. Lu kan menuhankan Al-Masih, tapi lu lupa ternyata para Saya malaikat kasih juga tahu. itu enggan menjadi hamba Allah. Nah, memang harus. Lu kasih tahu gue cara menyembah Gabriel gimana? Gimana cara menyembah Gabriel sama Rafael? Coba. Ya, gimana kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga kalian menyembah mereka. Kita nggak ada menyembah Al-Masih sama malaikat soalnya. Ini kan Gimana lu bisa kan tahu? mengimani Al-Quran tapi Gimana menyembah Al-Masih. kamu bisa tahu kalau malaikat dengan Allah itu beda? Di mana membedakannya? Ya ini dibilangnya karena di sini hamba Allah gitu. Iya, Malaikat hamba bagaimana Allah, hamba kamu Allah bukan Allah membedakan? gitu loh. Aku Ludah tanya. kores bukan kores gitu loh. Bagaimana kau membedakan kalau ini malaikat, ini Allah? Coba. Ya dibedakan Jelaskan. lah gampang. Kita lihat dari firman-firmannya gitu bahwa malaikat itu dia berbaris. Kita Al-Ma'arij ya kita lihat ya. Aduh. Kita buka Ada malaikat bisa kau lihat. An-Naba 38. Kita lihat An-Naba 38. Ada malaikat bisa kau lihat, brother. Iya, makanya kan kita melihatnya dari mana? Dari firman-Nya Allah kita lihat.
Nah, di sini An-Naba 38. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan. Nah, gitu. Jadi di sini ada malaikat yang berdiri baris berbaris dan mereka nggak ngomong kecuali udah dikasih izin ngomong oleh Tuhan. Tuhannya siapa? Allah, Rabbunallah. Al-Fusilat ayat 30. Gimana ada kau lihat Itu perbedaannya. Sekarang gua tanya, ajarin gua bagaimana Kristen menyembah Rafael. Nah, coba. Ayo dong, lu kan mengimani Al-Maidah 172 bahwa di sini ada penyembahan katanya. Ya gimana cara menyembah malaikat tuh si Gabriel sama Rafael coba? Kami tidak pernah sujud seperti kalian. Kami ini berdoa. Lu berdusta. Kalau lu bilang lu nggak pernah menyembah, lu berdusta. Karena lu mengimani 172. Ayo dong. Kalian kan sujud itu, kalian mengatakan mengikuti agamanya Nabi Abraham. Nah, ketika Nabi Abraham itu sujud kepada Tuhan, nggak ada Nabi Abraham di Anisa 172, nggak ada, John. Ayo dong, John. John jujur, John. Lu kan menyembah Al-Masih, lu kan menyembah Nabi Isa sekarang, tidak menyembah Yesus. Bentar. Apa? Makanya kau dengar dulu. Saya kan pakai korelasi. Di dalam Kejadian 18 itu juga dibaca, John. John ayat 71. Nggak boleh, John, tuh lu tuh harus konsisten. Lu tuh sekarang menyembah Nabi Isa, lu bukan menyembah Yesus. Itu tidak pertama. ada perintah di dalam surat enggak, lu jangan bohong. Mengatakan supaya menyembah malaikat, nggak ada. Ada di sini Al-Maisah sama sekali tidak akan menjadi hamba Allah dan begitu pula para malaikat. Ah, lu menyembah Al-Masih, berarti lu menyembah malaikat juga. Gua tanya, gimana lu caranya menyembah Gabriel? Coba. Narasi di Anisa 170, 171, 172, 173 itu menceritakan tentang Isa Al-Masih, bukan tentang Allah, bukan tentang malaikat, brother. Ya di sini begitu pula para malaikatnya harusnya lu hapus dong kalau berani. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat harusnya dihapus itu. Ya hapus aja olehmu. Kenapa kau nyuruh aku? Ya kenapa? Lu tuh jangan milih-milih. Kalau lu menyembah sesuatu yang enggan menjadi hamba Allah, malaikat juga. Gabriel harus lu sembah kalau gitu. Bentar, aku kasih tahu di ayat 172 itu menceritakan tentang Al-Masih, bukan tentang Jibril, bukan tentang. Nah, di sini kan dan begitu pula para malaikat. Jadi Tuhan lu tuh Al-Masih dan ribuan malaikat. Tuh lu jedotin pala lu tuh satu-satu untuk menyembah para malaikat ini. Sebenarnya kalau kamu mau kebenaran itu kan maksudnya udah jelas bahwa di situ Al-Masih itu disandingkan seperti malaikat yang Lo kok emosi, John? John kan, kita kan bahas Anisa 172, jangan emosi dong. Di sini kan begitu pula para malaikat yang terdekat. Dengan kata lain, lu tuh dari sejak lama sudah menyembah Gabriel dan Rafael. Taruhlah juga seperti itu. Nah, jujur, jangan muter lagi ke belakang. Aku tanya, kenapa kalian tidak menyembahnya? Itu kan ayat kalian. Coba. Ya enggak, karena kami itu menyembahnya kepada Allah. Surah Maryam 65. Siapa lagi yang menjadi pendampingku dalam penciptaan? Enggak ada gitu loh. Berarti kau menolak ayat ini? Enggak, ini kan ayat yang dipakai oleh John. Pengertiannya kan dipakai oleh John. Karena di sini kan coba kita lihat. Kalau pakai ini ya, kalau kita pakai perspektif Islam, maka saya katakan dia kufur, tidak mau menerima kebenaran. Dan ini orang kafir. Iya, betul. Kau kafir. Berarti kau orang kafir. Iya, nah itulah kenapa di sini Abdullalillahi, di sininya ibadatihi. Jadi di sini Allah menyembahnya kepada siapa? Kepada Allah. Ketemu Kalau lu pengen Al-Masih yang disembah, harusnya di sini Al-Masihu, di sininya ibadah tahu. Kau baca surah Maryam 17. Itu kalau dari Islam. Cuma kan kita sekarang pakai pemikirannya John. Nah, gitu, pakai pemikirannya John. Kenapa John kok malu-malu untuk menyembah malaikat? Kenapa? Lu padahal udah menyembah Nabi Isa, tanggung. Malaikat juga disembah harusnya. Ya harus. Kalian itu harus menyembah juga kepada malaikat. Nah, tapi kalian nggak mau. Kita nggak mau karena nggak ada
tuntunannya. Kalau lu kan karena menyembah Al-Masih yang enggan menjadi hamba Allah. Kita tuh menyembah bukan karena enggan menjadi hamba Allahnya, bukan. Kita tuh menyembah karena deklarasinya. Nah, gitu. Ini kayaknya anti sama Al-Qur'an. Kayaknya nggak terima dengan ayat 172. John. Iya, coba kalau kita kan menyembah Allah itu karena ada At-Toha ayat 14, sembahlah aku gitu. Dan sholatlah untuk mengingatku, kan gitu. Nah, kalau Nabi Isa kan nggak ada seperti itu. Tapi kan lu penyembahannya itu bukan dari deklarasi. Lu kan menyembahnya itu dari eksegesis yang dituntun oleh Roh Kudus. An-Nisa 172 itu suatu kebenaran, tapi kalian tutup-tutupi. Kamu yang Iya, memperlitir bukan ayatnya, gini, John. Orang Islam itu kita melakukan penyembahan ketika ada perintahnya. Kita disuruh maka sembahlah gitu loh. Sembahlah aku gitu, karena akulah penciptamu. Nah, yang semacam itu kan banyak ayatnya dalam Al-Quran. Contoh At-Toha ayat 14. Itu Al-Masih. Nah, kalau John kan lu nggak begitu, karena ini orang bisa bermujizat. Wah, Tuhan nih. Wah, ini orang ternyata batu yang menjadi manusia. Wah, ini Tuhan nih, kan gitu. Ayat 172 itu. Nah, itu tuh lu tuh harus itu gitu loh. Lu tuh harus jujur jadinya. Al-Masih yang dikatakan di sana. Nah, itu lu kan menyembah Al-Masih bukan Kristus. Ingat, lu menyembah Al-Masih sekarang, bukan Kristus. Al-Masih apa artinya, brother? Al-Masih itu bukan Kristus artinya. Al-Masih itu artinya Masaha, mengusap. Kalau Kristus apa artinya? Kristus kan orang-orang Yunani biasa mencuci piring. Nah, mengguyurnya itu disebutnya Kristus. Ayo Kristuskan dulu piringnya, itu kotor piringnya gitu loh. Jadi jelas bahwa Allah itu pengusap. Dia mengurapi kalian. Jadi jelas yang apa mengurapi gimana? Beda. Kristus itu kan asal katanya Kristos. Orang Yunani menggunakan itu ketika dia cuci piring atau mencebokin anaknya atau bersih-bersih kotoran-kotoran di pinggir rumahnya, dia bilang, Kristuskan dulu tempatnya gitu. Karena itu bau nih, lu belum di Kristus ya? Kayak gitu loh. Jadi Al-Masih itu artinya memberkati. Nah, yang memberkati ini bukan Al-Masih itu artinya mengusap. Beda itu artinya. Usap apa? Usap. Al-Masih itu memberkati. Beda. Kalau Kristus itu artinya baru apa ya? Mengurapi, jadi mengelap kayak gitu loh. Jadi misalnya berhalanya kotor, Kristusin dulu. Nah, itu dilap maksudnya tuh gitu loh. Arti Mesias, ya kan yang diurapi. Iya itu coba bukan beda. Kristus itu artinya orang-orang Yunani bilangnya itu artinya membersihkan sesuatu gitu loh. Mengurapi sesuatu. Mengusap itu seperti memberkati. Jadi kalau ketiga itu Al-Masih. Kalau Kristus kan beda artinya. Beda. Jadi yang bisa memberkati kita. Ini para Merot juga Mesias tuh. Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sana Al-Masih, dia tidak memakai Isa. Dia memakai Al-Masih. Iya, dia pakai Al-Masih gitu, bukan Kristus. Karena kalau Kristus itu dia ngelap berhala, itu disebutnya Kristus juga. Makanya aku bilang jujurlah kamu, Makanya John gitu loh. Jadi kan lu udah nggak menyembah Yesus, lu udah nggak percaya Kristus, lu lebih percaya Al-Masih dan Nabi Isa kan sekarang gitu loh. Aku tak mengapa. Lu kok bener dong gua. Bang Kores Di Al-Maidah 72, di Al-Maidah 172 itu kan disebutnya Al-Masih bukan Kristus, iya nggak? Bang Kores bisa bantu saya jawab, Bang Kores? Iya silakan dijawab. Tapi itu pengajaran bedanya Al-Masih dengan Kristus. Silakan. John, dengarkan saya dulu, John. Saya artikan, John, biar kamu ikatu walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fatayah syuruhum ilaihi jami'a. Alhamdulillah, betul. Lanjut. Artinya seperti ini, John. Sebentar tuh, John, jangan dipotong, John. Jadi Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah. Jadi Al-Masih itu tidak enggan untuk menyembah Allah. Begitu pula dengan malaikat-malaikat yang terdekat. Al-Masih kan, brother, bukan Isa kan? Al-Masih di sana kan? Loh iya, sebentar dulu, John. Jadi di sini posisi dari Al-Masih, posisi dari Nabi Isa dan malaikat Allah itu setara, John.
Bentar, aku Di mau sini kalimat utamanya adalah saya dia cuma tidak enggan untuk menyembah Allah. Almasih Dia kan yang tidak sebutkan. enggan untuk menyembah Allah. Titik itu, John. Ya, Nah, betul. barang siapa yang enggan untuk menyembahnya, nyanya ini Allah, John, bukan Al-Masih, John. Kebenaran. Barang siapa yang enggan, tadi kan Al-Masih dan malaikat itu tidak enggan untuk menyembah Allah. Di sini barang siapa malaikatnya yang dihilangin, si John ini curang. dari Harusnya dia menyembahnya menyembah malaikat dan juga si tidak John ini. menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Ini kan sudah jelas, Don, antara tidak enggan malaikat dan Nabi dan Nabi Isa itu tidak enggan, John. Tetapi yang enggan tidak menyembahnya, ini Allah, John. Aduh, kalian ini itu wow atof itu kelihatan tuh di ininya akhi aliklas. Wow atof itu merujuk kepada nama Allah, John. Kalian itu ibadatihi, barang siapa yang enggan untuk menjadi hambaku, untuk menyembah aku, katanya Allah, lo itu, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Innalillahi. Jadi di sini intinya antara tidak enggan yang enggan. Tidak enggan untuk menyembah Allah itu Nabi dan malaikatnya. Yang enggan tidak menyembah Allah, kan seperti itu. Maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Makanya kemudian John, ini ayat 172 ini John, ini masih terkait dengan 171 ayat 171. Terkait di situ sudah jelas, John. Al-Ikhlas, tolong kau terjemahkan bahasa ini. Saya bacakan. Innaluhu lakaulu rasulin karim. Tolong dibacakan, artikan. Gimana? Belepotan kamu, John. Bacanya, John. Lakaulu rasulin karim. Gimana, John? Kok belepotan cara baca? Lakaulu rasulin karim. Apa artinya? Nggak ngerti saya, John. Waduh, itu bahasa Arab. Innaluhu lakaulu rasulin karim. Apa artinya? Innahu lakaulu rasulin karim. Gimana, John? Innaluhu lakaulu rasulin. Semua kau baca itu, John. Udah baca Quran. Ini aja coba diartiin ini akhi aliklas. Coba diartiin ini ya. Si John, lu kan mengimani Al-Qur'an ya. Sekarang udah mulai mengimani Al-Qur'an. Sekarang lu harus mengimani ini juga, John. Lu harus mengimani ini. Laqad kafara ladzina qalu innallahal masihu ibnu Maryam. Inilah kalau kita bertanya, balik bertanya. Jawab siapa nanya? Aduh, parah. Siapa yang bertanya ini? Gue menjelaskan. Coba akhi aliklas coba diartiin coba. Laqad kafara ladzina qalu innallahal masihu ibnu Maryam. Sebentar, saya bacakan ayat sebelumnya, Bang Kores ya. Ayat 171-nya seperti John. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kitabila taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusuli wa la taqulu salasa intahu khairul lakum innamal Allahu Akbar. Isa al-Masih Allahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Ini John ayat yang sebelumnya, Don. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Yang dimaksud melampaui batas ini, John, kamu itu maksudnya adalah janganlah kamu mengatakan bahwa Nabi Isa itu Allah seperti yang dikatakan oleh orang-orang seperti John Peter ini, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Iya betul. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Betul. Sesungguhnya Al-Masih Isa
putra Maryam, ini putra Maryam, John. Karena di ini dianggapan orang-orang Kristen itu menganggap bahwa Isa itu adalah putra Bapa. Seperti itu. Jadi ini Isa adalah putra Maryam, adalah utusan Allah, bukan kemudian dituhankan. Dan yang diciptakan dengan kalimatnya, kalimatuhu. Seperti itu, John. Yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Jadi tiupan roh nih, John, bukan firman, John. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Allah dari mempunyai anak. Jadi Allah tidak pernah mempunyai anak, John. Segala yang di langit dan yang di bumi adalah kepunyaan Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Itu, John. Iya, betul itu. Al-Ikhlas. Aku setuju pendapat dengan kamu. Jadi Isa Al-Masih itu janganlah disebut dengan Allah, tetapi dengan Tuhan. Makanya orang Islam mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Jadi jelas di sini ada Tuhan, ada Allah. Ya, jadi jangan kalian katakan Isa Al-Masih itu Allah, tetapi dia Tuhan. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Maka dikatakan di ayat 172, kalian itu tidak keberatan agar untuk menyembah dia. Kan ada perintah di sana supaya kalian tidak keberatan bahwa Isa Al-Masih itu hanyalah seorang utusan, John. Tuhan itu seorang utusan Allah, John. Itu bukan Tuhan, John. Ya, loh, dia bukan Allah, dia Tuhan. Gimana kau? Aduh, John. Dia bukan Allah, dia Tuhan. Silakan Bang Gores. Inilah, John, kalau orang-orang Kristen memahami Al-Quran itu tidak sesuai dengan konteksnya, John. Ayat 172 itu kan sudah jelas, John. Berarti Isa Al-Masih dan Allah, gitu loh. Tuhannya Isa dan satu dengan Allah. Ini Tuhannya yang Esa. Mereka ini malah kamu itu memperintir-perintir ayat, John. Itu, brother. Waduh. Kok kenapa aku memperintir ayat, ini John. apa namanya ahli Al-Ikhlas, mereka John. Itu kalau misalnya mengimani Al-Quran cuma seayat doang, nggak mau semuanya dipakai. Kenapa kayak gitu ya? Nah, makanya itu kan sering berhubungan, Bang Gores, antara yang satu. Coba kenapa coba? Ini Al-Maidah 72 gua bacain John. Ini coba John. Ini kan lu udah mengimani Al-Qur'an nih, alhamdulillah. Berarti lu kan udah nggak Kristen sekarang itu, gitu. Coba kita lihat. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi jelas, jangan mengatakan Isa Al-Masih Allah, tetapi Tuhan. Karena Allah itu nama, sedangkan Tuhan itu merek, gelar. Nah di sini kan diterusin, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, katanya. Tuhanku dan Tuhanmu kan? Nah itu berarti ada Allah, ada Tuhan. Gitu dong. Aduh. Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa begitu, Tuhanku dan Tuhanmu katanya. Tadi Allah itu nama. Ya. Ini Allah itu nama. Jadi ini ayatnya gimana dong? Jangan muter-muter. Ini dong gimana nih? Ini gue tanggapannya gimana coba? Ini Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, gitu dibilang. Iya, jadi sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Isa Al-Masih juga Tuhanmu. Ya, sembahlah Allah. Gimana caranya Tuhanmu gitu? Orang Al-Masihnya ngomong Allah Tuhanku katanya gitu dibilang. Ayat itu disuruh menyembah Allah di dalam diri Isa Al-Masih. Gitu maksudnya. Di mana dia? Dia mati-matian dia. Dia mati-matian pelintir ini apa namanya, apa yang tertulis.
Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan tersesat sendiri, jangan ngikut-ngikutkan kami. Kami tidak ngerti. Saya kan ngajak loh. Itu udah jelas di situ. Al-Masih berkata, Al-Masih sendiri berkata katanya John, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti ya Tuhan itu Allah, Nabi Isa hamba Allah, gitu yang benar. Aku mau ngomong sama Pak Amir. Pak Amir kan kalau saya sendirian nanti ke surga nggak ngajak Pak Amir kan nggak enak. Pak Amir, kita bagus berteman di dunia. Monggo. John, kalau di surga lu tuh John nggak ada hubungan sosial, John. Surga lu itu taman boneka, ngapain ngajak orang? Lu dengan istri lu aja udah nggak suami istri, dengan anak lu aja bukan bapak anak, dengan orang tua lu aja bukan orang tua dan anak, ngapain ngajak orang? Udah jelas bro, kan ada ayat di dalam hadis mengatakan, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, Nabi, di manakah pamanku berada? Lalu Nabi menjawab, pamanmu ada di neraka. Lalu ketika orang itu pergi, Muhammad memanggilnya dan mengatakan, sesungguhnya pamanku dan pamanmu ada di neraka. Itu katanya. Berarti orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diakui itu di Al-Quran, John. Diadit. Coba biarin dihabisin dulu. Apa terus berarti apa? Di situ bang. Iya, artinya pamanku dan pamanmu ini di neraka, berarti orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, junjungan daripada Nabi Muhammad, ini mereka akan ditempatkan di neraka. Itu loh. Iya, cuma lu bukan maksudnya surganya Kristen itu kan neraka Islam dan surganya Islam. Kalau surganya Kristen kan nggak ada hubungan paman, keponakan, orang tua, anak dan teman-teman. Ngapain lu ngajak kami ke surga lu gitu loh? Orang di sana kita nggak akan saling mengenal. Yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Abraham itu masuk neraka semua, brother. Kalau menurut Al-Quran, hubungannya apa sama surga? Lu nggak ada hubungan sosial. Mereka tidak bersyahadat kepada Muhammad. Kan Muhammad untuk menjadi hubungannya Islam, apa sama surga lu? Lu kan tadi ngajak Pak Amir, lu ngajak Pak Amir ke surga lu. Ngapain? Orang nggak akan ada hubungan pertemanan di dalam surga lu. Makanya aku bilang di surga lu tuh John, lu pernah gini, gua kasih contoh berulang-ulang ya untuk kawan-kawan kekristenan. Kalau misalnya kawan-kawan kekristenan tinggal di Jabotabek atau di daerah Jawa, silahkan main ke Dufan, masuk ke sebuah wahana namanya Taman Boneka. Di sana ada boneka, rahangnya bergerak, nyanyi-nyanyi, abadi. Dari zaman pembukaan sampai sekarang itu masih nyanyi itu boneka. Itulah surganya Kristen. Lu pikir di surga itu ada panti pijat, ada diskotik gitu. Jadi mereka seenggaknya ada aktivitas gitu loh. Bukan seperti apa, Taman Boneka Dufan itu bosen. Lo pikir jadi jangan diajak ke surga kalian yang membosankan, John. Ada cewek-cewek cantik yang bernama bidadari gitu. Bukan cewek bidadari, ada bidadarinya. Kalau surga lu apa kopong, nggak ada barang-barang sama sekali. Cuma ada kursinya Tuhan, terus rumput hijau yang luas, terus orang-orang Kristen berdiri, terus bernyanyi abadi. Cuma begitu surganya, ngapain ngajak kami ke sana, ngapain? Mulanya John. Dari mana John? Yesus John. Makhluk jin. Dia itu bukan manusia, dia sama dengan jin, ya. Ya nggak apa-apa, biarin, seenggaknya ada hiburan bagi kami gitu, ada hiburan bagi kami. Lu surga lu isinya apa surga lu? Jangan ngajak kami ke surga lu gitu, garing. Cuma nonton Kores di sana nonton. Kita kan hidup di dunia nih, kita udah tahu aktivitas di dunia ngapain aja gitu kan, banyak yang menyenangkan gitu. Tiba-tiba kita masuk ke surga Kristen, isinya kopong, warnanya putih, cuma ada kursi Tuhan, terus kita nyanyi-nyanyi, ngapain dia ke sana? Enak nyanyi-nyanyi. Ngapain kita ke sana tuh, ngapain? Aduh, parah itu. Gua masuk ke Dufan itu sekitar berapa 6 kali. Ke wahana Taman Boneka tuh gue cuma 1 kali doang pertama, sisanya nggak mau. Bagus John, itu enak John. Gimana John? Tuhannya waktu di dunia itu. Iya John, jadi please jangan ngajak-ngajak ke surga yang isinya tuh belum ada barang. Belum diorder semua barang-barangnya. Masa surganya putih semua John? Cuma kursi 1 John. Betul Ahi. Bayangin di surga tuh cuma dijelasin kalian akan bersukacita, bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Itu abadi. Yang gerak cuma mulut, coba bayangin.
di surga itu sebelum masuk surga apa ini coba? Itu ada jembatan. Nah, jembatan itu yang borongnya itu siapa? Coba. Itu yang borong. Ya seenggaknya ada jembatan gitu. Kalian surganya bahkan sungai pun nggak ada surga kalian. Begitu dilewati orang semuanya jatuh ke bawah. Ya nggak apa-apa, seenggaknya jatuh tetap di surga. Surga kami anggap ada jembatan toh, anggap ada jembatan toh. Itu masih menang dari surga kalian yang kopong putih doang isinya. Mudah hancur Kores jembatanmu itu. Apa coba? Kalian tuh jualan keselamatan. Ini ya, lu tuh jualan keselamatan ke gue. Ayo ikut Yesus, kalian selamat, ikut Yesus, kalian selamat. Beres selamat tuh dikasih apa? Aduh, makanya aku bilang. Di Islam, bayangin di Islam Ar-Ra'd ayat 23, kalian nanti akan dikumpulkan dengan keluarga yang kalian cintai yang soleh-soleh, baik itu orang tua, anak maupun istri-istri kalian. Nah, ini janji Allah nih. Nah, kalau kalian apa kalian apa coba? Ada hubungannya? Coba gue tanya, ada nggak? Ada hubungan darah nggak di sana? Nggak ada kan? Apalagi hubungan pertemanan makin nggak ada. Makanya ketiga di dalam sebuah hadis itu dikatakan Nabi Muhammad memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi ampunan kepada ibundanya, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Muhammad. Dia hanya kenapa coba? Kenapa dimintakan ampunan tuh kenapa? Karena supaya di sorga enak, banyak aktivitas kehidupannya kan gitu. Nah, kalau misalnya minta ampunan terus dimasukinya ke sorga Kristen, mau ngapain di sana, John? Disinilah Allah Subhanahu wa Demi Allah mau ngapain John di sana, John? Dia tidak punya kuasa mengampuni ibundanya. Jadi dia sekarang gini posisinya, kalau sudah diampuni, diberi keselamatan. Di dalam keselamatan kan ada apa gitu loh. Kan itu kan yang membuat kita tuh tergiur untuk mencapai surganya Allah kan gitu. Nah, sekarang surganya Yesus tuh isinya apa gitu loh. Bahagianya Allah tidak memberikan izin kepada Muhammad, tetapi dia hanya memberikan izin kepada Muhammad. Makanya John, kenapa coba lu gak bisa menjelaskan surganya Kristen? Harus larinya ke Islam, karena Islam itu kaya penjelasannya akan surga dan neraka. Sedangkan Tuhan kalian yang cuma turun 3,5 tahun itu cuma ngasih taunya apa coba? Dia cuma ngasih taunya bahwa ya surga itu ya cuma bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan, dan kalian itu nantinya akan berdiri lalu ngapain? Bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Cuma gitu doang. Ngapain masuk surga cuma jadi padus tuh ngapain? Gue udah lihat di wisudaan gue padus kayak gimana, bagus kok. Cuma lama-lama bising juga ngeganggu gitu loh. Karena apa? Kelamaan. Harus ada aktivitas yang lainnya yang memang memanjakan gitu. Jadi bahagianya tuh abadi. Kita di surga kita bayangin, ada keluarga ngumpul, ada teman-teman, ada pasar, ada bertemu dan melihat wujud dari Sang Maha Pencipta gitu. Ada lagi apa misalnya bernyanyi, ada bazarnya, banyak aktivitasnya. Jadi ketika kita ditawarkan suatu surga yang isinya kopong putih doang seperti Casper tuh buat apa? Neraka. Bagaimana itu? Ayatku itulah gini John. Itulah kenapa orang-orang Kristen itu pada takut mati. Itulah kenapa. Karena apa? Lebih rame dan menyenangkan hidup di dunia daripada kehidupan di surganya kalian. Makanya kalian tuh lebih sibuk dalam urusan dunia gitu loh daripada surga. Karena ya surganya isinya begitu. Bahkan sama PS1 juga lebih seru. PS1 tuh banyak kasetnya, banyak tuh yang bisa dimainin. Surga lu apa? Bisa ngapain coba? Sama ini juga kawan-kawan muslim ya, yang kita mesti ketahui perbedaannya surga Islam dan Kristen. Di surganya Islam kita itu dengan jasad, ada badannya. Surganya Kristen mereka roh. Mereka itu jadi roh, tembus, makanya nggak perlu tembok, piring atau sendok atau makanan. Karena roh itu nggak makan, nggak minum, dan nggak perlu tempat tidur. John, nggak perlu mereka itu gitu loh. Gimana mereka mau ada hubungan darah kalau jadi roh nggak bisa memeluk. Roh kalau ketemu roh ya tembus makanya surga gitu di dunia bagi mereka. Parah. Itu makanya mereka tuh lebih menikmati dunia karena mereka tahu dalam lubuk hati mereka surga mereka mengamini dan mengiyakan bahwa surga mereka membosankan. Roh bisa apa? Roh tanpa badan, coba bayangin. Ayahku dan ayahmu ada di dalam neraka. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat ya ini untuk kawan-kawan pernah nonton Casper? Lihat Casper. Lihat Casper. Bisa dia megang barang sesuatu John, atau meluk saudara-saudaranya? Nggak bener, John.
Nggak bisa. Itu hadis. Coba lu kutip di Al-Quran, John. Lebih meyakinkan, John. Al-Quran lu kutip, John. Jangan hadis. Hadis ada yang sahih, ada yang ini, John. Ya, aduh, John gitu. Jadi John, lu tuh salah banget, John. Lu tuh salah banget kalau misalnya lu menawarkan surga ke Pak Amir yang muslim. Pak Amir tuh tahu bedanya surga Islam dan Kristen. Kata seperti ini. Gitu. Kau beri pun Muhammad mereka peringatan atau tidak, mereka sudah ditetapkan untuk neraka. Sama ini juga, John. Kita jangan lupa ya. Bedanya gini juga, Ikhwan. Surganya Islam. Kita itu meninggalkan profesi kita di dunia. Misalnya kita dulu profesinya adalah seorang akunting, ya kita di sorga nggak jadi akunting, kita jadi manusia biasa saja. Tapi di sorganya Kristen, profesi itu dibawa. Matius 21:31. Sesungguhnya orang-orang yang pertama masuk kerajaan sorga adalah para pesundal dan pemungut cukai. Jadi di dunia misalnya meninggalnya tetap jadi pesundal, masuk sorga dia sebagai pesundal juga. Enak dong. Dong. Jadi terus pakai roh pula, bukan jasad. Jadi itu kan serius. Itu makanya yang waduh, astagfirullah, kok bisa gitu loh. Ini pesundal masuk ke dalam pesundal juga, ya Allah. Katanya sama ini juga, John, ya. Pemungut cukai sama tukang minyak juga kan ada di sana ya. Itu bisa ada juga di sana ya. Bayangkan, seorang pelacur yang menolong seekor anjing kelaparan itu pasti masuk surga dibandingkan Kores. Parah nggak itu kira-kira menurutmu? Enggak parah. Karena apa? Karena profesi pelacurnya tuh nggak dibawa ke surga. Kalau lu kan udah dibilang jelas-jelas tuh, orang-orang yang akan masuk ke kerajaan surga yang baris pertama itu adalah pesundal dan juga pemungut cukai. Berarti di sana tuh ya mati pesundal, hidup menjadi roh, menjadi malaikat juga sebagai pesundal. Coba bayangin lu ada malaikat profesinya pesundal. Bayangin coba kayak gimana itu. Profesi dia masuk surga ketika menolong seekor anjing kelaparan. Nah, itu Kores. Coba lu pikirin, John. Coba ada roh tapi profesinya pemungut cukai. Gimana cara nagih-nagihin pajak gitu? Jamin masuk surga karena menolong. Coba kita stop dulu soal surga. Stop dulu. Coba kasih benar. Apa biar dia ceritakan itu Tuhan dia gimana dari awal sampai akhir. Coba makan seekor anjing yang ini ada ini di Matius 21:31 itu. Matius 21:31. Iya, enggak apa-apa dia ceritain Tuhan dia awal mulanya jadi manusia. Ceritain John. Nah ini sebelum itu ya, takutnya aku disangka berbohong. Kita perhatiin Matius 21:31. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Theos. Benar itu yang jadi profesinya itu dibawa. Dan ini untuk orang-orang kekristenan ini trik ya, ini trik. Kalau pengen cepat-cepat masuk surga, ambillah profesi dua ini. Kalau nggak pesundal ya pemungut cukai. Yang menolong John, sebelum lu ngomong surga, John, maka dia dijanjikan surga. Nggak, sabar John. Ini gua bacain apa yang tertulis kepada Nabi Muhammad. Jadi kita imani. Serius John. Ini ajaran Yesus, Iya, ini ajaran Nabi Muhammad loh. Kamu kan pengikut Nabi Muhammad. Iya. Tapi di ajaran Nabi Muhammad ada nggak pemungut cukai dan perempuan sundal akan masuk pertama ke kerajaan Allah? Ada nggak? Nggak ada kan ya? Adanya di Yesus ya. Kita seorang pelajar yang berhenti dulu, John. Lu dari tadi, John. Marah dia. John, bensin lu belum habis. Terus dia ngomong ya. Gimana Pak Amir? John, nyanyi nontonin jin sama bidadari. Makanya itu di Belanda itu ada salah satu distrik yang menjadi pusat seks tourism itu di situ namanya Red Light District. Nah itulah kalau pengen lihat orang-orang Kristen yang pertama masuk surga ya mereka itulah. Daripada kita nonton jin sama bidadari week ngeces Pak Amir. John, kalau gue sih mending begitu ya daripada jadi boneka di surga. Dulu soal surga, John. Kalau gue sih mending gitu. John, lu ceritain dulu, John. Awal mula Tuhan lu jadi manusia, John. Kita dengarkan, John. Kita di surga nonton 72 bidadari week dengan jin. Kita ngeces. John. Aduh parah deh.
Itu bukan jin, John. Nyata Coba itu, coba John. kalau kita ini kawan-kawan kita nanyanya ke kawan-kawan Kristen ya. Kawan-kawan Kristen coba jujur, antara bidadari dan pesundal tinggi mana? Nah, intinya coba. Nilainya tinggi mana coba? Antara bidadari dan pesundal. Bidadari kan di sorga, pesundal juga kan di sorga nih. Itu tinggi mana coba? Pengen tahu gue. Dari bangsa jin. Bidadari itu dari bangsa jin. Jadi dia dengan jin juga. Maka jin Islam diberikan 72 bidadari. Nah, Kores nonton di Iya, bawah. itu dah. Makanya bidadari sama pesundal bagus mana, John? Menurut lo, bidadari sama pesundal? Kores sudah basah saja dia. Aduh. Dijawab. Bidadari sama pesundal derajatnya lebih mulia mana? Yang jelas pelacur masuk surga karena dia memberi seekor anjing makan, kata Nabi Muhammadmu. Gimana itu? Iya. Cuma kan yang profesinya tetap ada di dalam surga lu tuh kan lu gitu lah. Nah, sekarang yang gua tanya, pesundal sama pelacur itu satu dengan profesi. bidadari tinggi mana? Ayo dong dijawab dong. Jangan kabur-kaburan. Ya tinggi pelacur lah 2 senti. Nah, kalau kayak gini kan kita udah tahu. Itulah kenapa di kerajaan Allah adanya itu pelacur, bukan bidadari. Selamat datang di kebenaran. Gitu, John. Kita nonton jin dengan bidadari. Itu kan surga Kristen kan nggak ada bidadari ya. Adanya apa? Pesundal. Kasihan. Udah dong. Ganti topik dong. Udah dulu. Gue pengen nanya masih John nih. Gue apa ya? Ini gue pengen nanya masih John Kores nih. tuh ahli dalam menjebak di sini. Dia melarikan narasi yang saya bawa di ayat 172 yang mengatakan Al-Masih tidak keberatan menjadi seorang hamba. Sebab kenapa? Begitu pula kan kalau itu kan udah beres. Di situ kan lu udah mau mengakui bahwa lu pun menyembah Gabriel dan Rafael kan gitu posisinya. Kalau Islam kan kita juga mengimani apa yang ada di Al-Maidah 72. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa Al-Masih adalah Allah. Padahal Al-Masih berkata, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Mengatakan gitu. tiada Tuhan selain makanya John, gua tuh agak kasihan sama kekristenan kalau dialog sama gua tuh begini. Gua itu ya kalau misalnya bawa biblos, semua yang tertulis tuh gua pakai, gua imani gitu. Tapi kalau kekristenan tuh cuman satu ayat doang, ayat yang lain tuh nggak dipakai. Apa ini gitu? Ini kan nggak bisa begitu. Kalau mau kan lu pakai dalil itu ya lu tempelin aja di belakang kitab Wahyu tuh, jadikan keimanan lu kalau mau begitu. John, lu nggak usah pakai dalil, John. Gue cuma bertanya sederhana, John. Coba. Coba, gue nanya sederhana, John. Nah, berarti udah lu udah siapa John, nih? Oh, Tuhan iya. lu dari yang ini. Bro, Tuh. untuk teman-teman muslim yang di bawah, tolong tap layar Pak Abdul dan dikasih gift ya, biar kami semangat di sini bercerita. Tolong di tap dan dikasih ini Alwan juga, jangan dikorek aja yang dikasih ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau bertanya? Oh, Ya untuk kawan-kawan Kristen juga kalian harus menghargai kegigihannya John Peter gitu, yang mengais-ngais ketuhanan Nabi Isa di dalam Al-Qur'an gitu. Karena Biblis itu nggak lengkap kalau tanpa Al-Qur'an. Ayo dikasih poin-poinnya. Silakan. John, pengen nanya John. Yang nanya siapa ini? Nggak Saya kelihatan. nih John. Siapa? Douglas John. Siapa? Douglas. Oh, Darlis mau ngomong. Ceritain John, awal mula Tuhan lo kan Tuhan pencipta alam semesta, jadi wujud manusia, ya kan? Itu prosesnya gimana John? Ceritain sama kita John. Waduh panjang nanti nggak sabar kalau cerita. Nggak apa-apa, singkat aja John. Naruto aja bisa gue bikin singkat John. Tapi jangan dipotong ya. Kalau saya jelas enggak, gue dengerin John. Iya, gue dengerin. Tahapannya John ya, yang detail John. Oke, itu keponakan Pak Amir tuh disuruh jajan dulu Pak ke Indomaret. Makanya kalian tap dong. Kasih sawer sama Pak Amir tuh biar bisa jajan itu cucunya. Aduh. Jadi begini brother, bahwa yang dikatakan Tuhan atau Allah itu sesembahan. Tuhan Allah itu generic name, menyebut dengan sesembahan. Nah, sesembahan ini
di dalam keyakinan di kitab Bible kami itu dikatakan dengan nama Tuhan atau Allah, gitu. Kalian Allah, bukan bilang Allah. Nah, Elohim, kurang lebih seperti itu. Nah, esensi daripada sesembahan kami ini, esensi itu sama dengan zat, yaitu sesuatu yang tidak bisa dianasir secara akal pikiran dan tidak terbatas ruang, waktu, dan dimensi. Nah, inilah yang dibilang dengan zat atau esensi. Nah, esensi daripada Tuhan kami, Allah kami ini adalah roh. Itu dibuktikan di dalam Kejadian 1 ayat 2. Ya, Kejadian 1 ayat 2. Lalu kemudian ketika di zaman Adam kan tidak mengenal kitab. Abraham pun tidak mengenal kitab. Musa pun tidak mengenal kitab. Dari mana mereka mengetahui bahwa Tuhan itu ada? Nah, Adam mengetahui Tuhan itu ada ketika Tuhan itu menampakkan diri kepada Adam, kepada Abraham, dan kepada Musa. Artinya mereka percaya karena Tuhan menampakkan diri. Nah, Sakinah atau teofani yang dilihat oleh para nabi ini adalah wujud daripada kemahakuasaan Tuhan itu, roh itu. Nah, roh itu mengambil wujud menyerupai seperti ciptaannya, supaya mereka bisa melihat keberadaan daripada roh itu, karena roh tidak bisa dilihat. Jadi di dalam kitab Bible itu dikatakan Allah itu bukan anak manusia. Ingat ya, Allah itu bukan anak manusia dan Allah tidak bisa terlihat, itu jelas. Jadi ketika dia mengambil wujud menyerupai kita manusia dengan tujuan agar Adam, Abraham, dan Musa itu bisa melihat dia. Dan mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, kemudian karena tubuh ini bersifat sementara, sakinah, penampakan itu bersifat sementara, artinya tidak permanen. Kemudian di dalam perjanjian baru kemudian dikatakan Tuhan itu datang lagi, tetapi dia tidak datang dalam bentuk teofani. Dia memakai kemanusiaan, yaitu orang yang suci. Nah, lalu roh Allah itu hadir ke dalam diri Bunda Maria, sehingga Bunda Maria mengandung, walaupun tanpa proses persetubuhan atau campur air mani laki-laki. Nah, kemudian dia lahir. Tuhan memberikan nama kepada dia Yeshua HaMashiach atau Yesus, yang di dalam bahasa Arab menjadi Isa Al-Masih. Inilah dia yang merupakan utusan dari dirinya sendiri, supaya kita percaya seperti di kitab-kitab sebelumnya bahwa Tuhan itu memang ada dan menampakkan diri kepada kita. Dan kemudian di hari akhir nanti kita baru akan bisa melihat Tuhan ini dalam bentuk yang seperti kita kenal ketika dia datang. Dan itu dibenarkan di dalam Al-Quran di surat Kiamat 22-23. Jadi kurang lebih seperti itu. Hari ke Al-Quran dia. Iyalah, saya akan membenarkan apa yang dibenarkan, begitu, brother. Jadi Halo John, gue udah singkat John. Ada yang kelewatan dari ini John. Pertama kan masuk ke rahim, ya kan? Itu roh atau nyawa atau apalah itu namanya John, ya kan John? Lo melewatkan sesuatu lewat vagina, lo belum sebutkan John. Harus detail John. Iya, lewat vagina Tuhan lo itu John, ya kan? Jadi begini berarti. Lewat vagina John. Lo jelasin yang jelas. Isa Al-Masih itu lewat vagina, sebab tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih itu lahir lewat vagina. Iya, lu harus terangkan gitu. Jangan tiba-tiba nongol gitu. Kenapa jadi Isa Al-Masih? Katanya beda. Jangan Isa Al-Masih, ke Yesus Yunani. Yesus bilang Yesus Yunani. Yang jelas lu John, tahapan lu John. Jangan lu skip dengan biblosnya lo. Kita udah banyak itu dikeliping-kelipingin, masih aja ke Al-Quran. Iya, yang jelas John. Habis keluar dari vagina Tuhan lu John. Tuhan lu kan keluar dari vagina John. Ya kan John, jadi bayi kan. Pak, dengar dulu saya jawab. Pak. Pertanyaan Bapak dijawab dengan jelas. Bapak nggak usah sebagai umat yang berakhlak menggunakan kata-kata yang kasar, mencerminkan ajaran Bapak. Bapak kan bertanya. Enggak, itu vagina bahasa biologis Pak, bukan kasar.
Enggak ada, Bapak fitnah itu. Bapak bilang kasar. Itu jelas itu ini biologis, ada unsur biologisnya di situ, Pak. Iya, Pak. Iya diterangkan, Pak. Bapak tidak Iya, usah. bukan kasar. Jangan fitnah, Pak. Iya, kata vagina terhormat. Bapak udah puas. Enggak, biologis, bahasa biologis tuh, Pak. Vagina bahasa biologis, Bapak udah puas. Iya, Izinkan udah. dijelaskan, Bapak nggak? Iya, dijelaskan. Sepertinya Iya. Bapak doyan vagina nih. Terima kasih, Pak. Bapak Iya, mengulang-ulang supaya vagina. jelas tuh. Ya jelas Ya, kadang Tuhannya dari mana, ya kita kan? umat yang berbeda. Iya, Tuhannya Vagina dari mana adalah jelas, biologis. Pak. Iya, biologis. Tapi Emang kita itu tidak- biologis faktanya, Kita Pak. tidak mengumbar-umbar itu dan doyan untuk Iya, bukan doyan, disampaikan yang secara ngomong doyan umum. itu Bapak, Kalau bukan saya. konteks Saya malam baru ini dengar, Bapak Pak. mau berdiskusi Iya bertanya kan? siapa Yesus, diterangkan. Iya, diterangkan. Saya Dan dengar, Bapak Pak. waktu Bapak bertanya, beri kesempatan. Itu Iya, namanya saya udah beri kesempatan. diskusi Ada yang yang saya bilang, beradab. ada yang skip, Pak. Karena kadang-kadang dalam hal umat biologisnya. tertentu hobinya cuman sekedar kayak Nah, bebek. itu kan menurut Bapak. Sekarang Bapak yang saya ngomong beri sendiri kesempatan itu kan. Bapak untuk bertanya. Iya, saya Saya kasih bertanya. Ada yang kesempatan kalau skip. sudah selesai Hal Bapak kasih biologisnya- tahu hal biar Pak biologisnya John dia atau skip, saya Pak. bisa saling menjawab. Iya. Oke, sekarang saya kasih kesempatan Bapak untuk bertanya. Silakan, monggo, kami diam dulu. Saya nggak bertanya, saya cuma ada yang melewatkan lewat Apa? Tuhan Nggak usah Bang John itu. dipaksakan. Iya. Kamu itu maksakan orang punya penjelasan. Gimana sih Apa kamu ya ini? apa yang terlewatkan Pak soal vagina kenapa Iya. Pak tadi Pak? Iya, keluar Nggak dari usah situ kamu jadi paksakan. bayi. Betul, Kamu memang jawab apa lagi? nanti Memang Yesus menjelaskan. Kristus Kalian lahir punya- dari rahim Iya. vagina Kamu Maria. tak Pertanyaannya apa? Ya iya, ceritakan Kamu kan saya diam, nanya kamu ceritakan. diam. Biarkan dia menjelaskan. Iya sudah. Enggak. Kenapa marah-marah? Tadi Pak John tadi Pak John sudah sampaikan bahwa Ya kelahiran silakan Yesus. Pak John. Anda jangan campur ini tambah ini lagi. Biarkan dia. Udah. Oh Pak John, oke silakan Pak John Ya bicara biarkan Pak. dia, biarkan dia. Garis ya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa itu Yesus dilahirkan. Nah, proses dilahirkan itu tidak dijelaskan seperti keinginanmu. Jadi keinginanmu itu seolah-olah Yesus itu lahir dari tempat yang biasa. Nah, pernyataan seperti itu tidak ada di dalam kitab Bible kami. Jadi aku bagaimana mengatakan? Iya bentar-bentar. Ini aku pertegas dulu ya untuk kawan-kawan yang menonton. Kalau John, ini John ya, gue baru dengarnya dari John. Memang John itu mempunyai keimanan yang menyatakan Yesus itu lahirnya itu spesial, jadi tidak melewati lubang itu gitu loh. Lanjut. Oh ya, Pak John menyatakan bahwa Yesus Kristus lahir tidak dari Maria, atau lebih spesifik lagi Bapak mengharapkan ada kalimat lahir dari vagina Maria gitu. Saya rasa umat Kristen mengakui. John tidak mengimani Yesus keluar dari kamu dari, juga ngarang aja kamu itu. Enggak, John itu John bukan gua. Ini? Tanya Johnnya. Begini dialog apa? Kamu Ya. memaksakan. Baik ya, saya sebagai salah satu umat Kristen, kebetulan saya bukan pendeta, bukan juga apologetik yang katakanlah profesional. Saya hanya mempertahankan iman saya. Bagi saya, tidak mengatakan umat Kristen lah secara umum, tapi saya yakin ini adalah kepercayaan yang sama. Yesus Kristus lahir ya dari anak darah Maria. Lebih spesifik lagi kalau Bapak mau menggunakan kalimat apakah lahir dari vagina, dari rahimnya Maria? Ya betul. Sampai di titik itu apa ada yang kurang jelas, Pak? Bukan untuk John enggak dari lubang itu enggak. Iya, tadi bilang dia nggak dari lubang itu. Tapi cuman Bapak aja Pak Hari. Udahlah, kalian itu jangan berbicara masalah selangkangan. Biarlah dia jelaskan sesuatu. Iya, biar jelas. Coba nggak tanya John, apakah John sebentar ya. Kita pertegas ya. Tunggu sabar. John, Yesus Kristus yang lu sembah, apakah dia lahir melalui lubang rahimnya Maria? Di mana itu menurutmu? Silakan jawab. Itulah kalian itu otaknya sudah ngeres. Bukan ini keimanan John. Udah dijelaskan tadi berkali-kali bahwa dialog, kita udah sering dialog. John itu keimanannya begitu. Ya begini Pak, sebagai begini ya manusia Pak. kita harus lahir seperti manusia. Saya bisa memahami yang Itu dimaksud Pak kalian, John. itu kalian. John berbeda. Begini, Alkitab ya, firman Tuhan yang kami percayai
tidak bingung. ada secara spesifik ya ada kalimat atau kata ya yang merujuk pada vagina. Ya, tidak menceritakan detail lahir. Kalau Anda merasa bahwa ada kepuasan ya di dalam Alkitab untuk mencari kronologi itu, saya pastikan tidak ada. Seluruh Alkitab secara khusus Perjanjian Baru, kelahiran Yesus itu tidak pernah ada, tetapi kami mengimani dan meyakini lahirnya Yesus sama seperti kita sekarang lahir di dunia ini. Yang membedakan adalah Yesus lahir ya bukan dari sperma Yusuf dalam hal ini, tapi dari Roh Tuhan. Iya. Gitu. Iya, Jadi itu ngerti, kita ngerti. Maksudnya ini John, coba John, apakah Yesus Kristus yang lu sembah itu lahirnya sebagaimana manusia normal? Silahkan. Tetapi di dalam Alkitab saya pastikan ya bahwa tidak ada. Jangan Hari Butar yang menjawab. Kita sudah tahu keimanan kekristenan mengenai Yesus bagaimana lahirnya, kita sudah tahu. Ini John. Udah tahu. Saya pikir hal ini ya tidak mencerdaskan kita kalau dalam artian bagi saya ya. Tapi saya lebih sepakat apa yang disampaikan Bapak tadi di dalam Matius 21:31. Kalau Bapak orang jujur dan gentle, kita buka di layar ini isinya apa. Sehingga kita bisa melihat konteks keseluruhan. Dalam persidangan kalau Bapak lari dari konteks yang Bapak sampaikan, semua orang hari ini akan lihat siapa Bapak. Iya. Silakan dibuka. Iya. Ya silakan Pak Amir dibuka. Aku ngangkat telepon dulu ya. Sehingga Bapak sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sorganya Kristen isinya orang Sundal, beda. Silakan dibuka yang dimaksud supaya orang lihat. Nah, kita lihat sebelum ayat itu bunyinya apa. Kalau Bapak berani ya, kalau enggak ya saya nggak mau maksa-maksa. Ya saya selesai saja sampai di sini. Buat teman-teman dilanjut dulu, saya mau makan dulu ya. Pak Amir, saya makan dulu ya. Saya tetap di atas, nggak turun ya. Belum makan. Belum makan, Pak. Aduh, inilah Pak. Lanjut dulu ya. Buat Pak Heri John, gimana sih lu John? Pak bingung agama, lanjut dulu. Saya mau makan. Jadi begitu, kita mencerdaskan orang. Ya silakan dibuka Matius 21 ayat 31 yang dimaksud seperti apa. Lanjut, Bang Kores. Bukan berdiskusi lalu dipaksakan dengan kalimat-kalimat untuk menceritakan hal-hal kotor. Itu otak kalian itu sudah dipenuhi dengan dosa. Belajarlah mengenal dosa supaya kalian itu gak ngeres pikirannya. Mana tadi katanya ada yang... Yo silakan Pak Amir atau siapa yang udah 1000 silakan dibukakan itunya ya. Aku mau ngangkat telepon dulu, Ustaz Taufik nelpon. Ya baik. Apa Matius berapa? Saya tidak tahu yang Bapak klaim tadi mana, biar kita lihat semua. Ya silakan dibuka aja Pak. Ya. Kang Kores. Dan Bapak sampai pada sebuah kesimpulan itu saya pengen tahu bacanya seperti apa. Bang Kores. Dia tadi izin kan? Terima telepon. Oh, dia lagi menerima telepon. Sebentar, Bang. Oke, Pak Hos, saya pamit dulu. Coba dilanjutkan lagi Pak Hari. Silakan, itu Pak. Ada yang terputus, Pak John bisa disambung lagi. Ya oke, saya sudah nangkap sekarang. Tadi saya sudah tantang Bapak untuk buka yang Bapak maksud sehingga Bapak bisa sampai ke ada kesimpulan itu. Itu yang mau kita diskusikan. Tapi karena Bapak tidak berani, oke. Nanti saya coba pantau lagi aja ya. Saya tadi yang saya Gimana? tadi. Oke. Proses tahapan jadi manusia itu. Menceritakan proses tahapan jadi manusia. Sebenarnya itu. Saya juga heran. Kalian tahu proses kelahiran manusia itu seperti apa? Iya supaya orang dengar gimana Tuhan memang otak kau yang ngeres duluan. Terkait dengan proses kelahiran Yesus, apa yang Bapak tidak pahami? Bukan tidak pahami, saya ingin semua orang dengar prosesnya gimana Tuhan itu. Ya, siapa yang semua orang dengar? Ya kalian kan belum mengenal Tuhan. Ya udah, makanya kau jelaskan sedetail-detailnya. Jangan kau bilang orang ngeres, otak kau yang ngeres. Baik, jadi begini Pak. Ya, bagi kami umat Kristen, saya nanti bukannya berusaha menghindar dari pertanyaan Bapak bagaimana proses
Ya, sampai dengan yang Bapak suka itu keluar dari vagina itu, saya sampai pada situ nanti. Saya janji, saya nggak akan lari. Ya, kita umat Kristen percaya, ya, waktu Tuhan menciptakan manusia sehingga pada jatuh dalam dosa, hubungan antara Tuhan dan Allah, hubungan antara manusia dan Tuhan itu terputus. Zaman dahulu kami mengimani dosa-dosa itu ditebus dengan korban darah, ya, dengan binatang yang tanpa cacat celah segala macam, ya. Sampai pada suatu titik, apa yang dilakukan untuk penebusan dosa itu, korban bakaran itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan akhirnya muncul, saya lebih percepat lagi, Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu di perjanjian baru. Tapi jauh sebelum perjanjian baru, di perjanjian lama. Mohon maaf, saya potong. Ya. Anak itu kiasan atau anak benar-benar fisik? Sorry, saya potong. Anak-anak manusia. Oh, tapi relasi Tuhan anak gitu. Dalam hal ini atau... kita tidak bisa lepas dari konteks Tritunggal. Iya, maksudnya ini kiasan anak beneran atau kiasan doang, punya arti yang berbeda. Saya cuma motong itu doang. Bukan. Kalau Bapak maksud itu adalah anak, hubungan antara bapak dan anak secara biologis, tidak, bukan ke situ. Jadi kiasan ya. Betul, kalau Bapak mau pakai kata itu, ya. Kata kiasan ya. Silakan. Tapi kami mengimani adalah, ya, Tuhan yang Esa, ya, yang memiliki 3, ya, pribadi dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, tadi saya coba percepat lagi. Kelahiran Yesus itu sebenarnya sudah dibuatkan lama, ya, khususnya salah satunya di dalam kitab Yesaya. Sampai akhirnya kita masuk nih yang Bapak suka nih, tentang Yesus ada di dalam perut Maria yang brozol, Pak. Di dalam Alkitab itu poin yang ini Tuhan lewat situ kan, itu semua orang Pak. Harus menyimak, harus tahu, ya kan? Kami tidak malu menyatakan itu, karena seperti yang kami lahir, Yesus pun lahir dari Maria itu seperti itu, Pak. Walaupun kalau Bapak uprak-aprik itu nggak pernah ada tiba-tiba, maaf ya, tiba-tiba mungkin Bapak berharap vaginanya semakin membesar, muncullah kepala Yesus, ditariklah dari lubang vagina, itu nggak ada, Pak. Alkitab hanya menjelaskan Maria pada saatnya dia lahir di kandang domba. Tidak menceritakan kronologis yang Bapak harapkan tadi, nggak ada. Sampai di situ ada yang ditanya lagi, Pak. Sebelum kita masuk ke Matius 21 ayat 31 yang Bapak minta. Oh, tentu. Itu sebuah kewarasan. Tuhan masuk ke situ, keluar seperti kita. Iya. Terus jadi manusia. Anda itu waras atau enggak? Itu masalahnya yang jadi sekarang, pikiran saya. Anda itu otaknya ada nggak waras? Itulah bedanya kami, Pak. Kami diberi anugerah untuk menganggap ini adalah kasih Tuhan. Karena kami merasa Tuhan Maha Kuasa. Izinkan saya selesaikan dulu ya, Pak. Oke. Tuhan Maha Kuasa, Pak. Dia mampu melakukan segala apapun. Bahkan dia bisa berteofani, Pak. Dia bisa datang ke hadapan manusia, datang ke bumi dunia ini dengan berbagai macam wujud. Kita manusia tidak berhak untuk membatasi keberadaan Tuhan dan cara pikir Tuhan, Pak. Kalau Bapak saya bisa paham, ya, saya bisa paham karena dalam konteks agama Bapak, ya, adalah hal yang tabu untuk menganggap bahwa manusia sama bukan seperti agama saya potong. Ada sesuatu yang salah makanya saya potong. Nggak ada soal agama saya atau apa. Itu logika aja. Tuhan yang Maha Kuasa keluar dari situ, itu orang waras mana gitu. Bukan masalah kalian ngomong itu kehendak Tuhan apa itu sebuah alasan ketololan. Nggak ada itu warasnya seperti itu. Alkitab memang nggak katakan, ada Pak. itu warasnya. Bapak, kecuali Alkitab orang sakit jiwa. Iya, kau sakit jiwa gitu. Mengenal Tuhan. Iya, kau mengenal Tuhan, tapi kau bikin cerita keluar dari situ. Kau itu gila. Betul, Pak. Memang Injil, kabar keselamatan, kabar sukacita, bagi sebagian orang itu adalah hal kebodohan, Pak. Ya, itu pikiran kamu. Gak apa-apa, Pak. Alkitab katakan, ya, memang dari awal dinyatakan, ya, kabar sukacita yang Bapak klaim kok bisa Tuhan,
Ya, yang namanya Tuhan Maha Besar, yang Maha Kudus itu brojol dari vagina seorang manusia. Bapak mau menekankan di titik itu kan? Yang bagi Iya, Bapak orang maras mana? Itu logika ini. Saat ini Pak, kalau Bapak menganalogikan berapa banyak orang yang waras yang mempercayai Yesus keluar dari vagina, saat ini banyak yang nggak waras, Pak. Umat yang beriman kepada Yesus itu jauh lebih banyak, Pak. Berarti Bapak mau menyampaikan banyak kan, itu bukan menentukan itu waras atau enggak. Enggak ada menentukan bukan itu. soal, saya tidak menarik bahwa banyak atau tidak, waras atau tidak. Saya mau membantu kesimpulan Bapak. Bapak mau menyampaikan kan, orang yang percaya Yesus keluar, Tuhan keluar dari vagina itu kan tidak waras. Bukan begitu, Pak? Iyalah, tentu. Ya, oke. Itu kesimpulan pertama ya. Berarti berdasarkan hipotesa itu bahwa orang yang percaya Yesus keluar dari vagina adalah tidak waras, maka saya mau katakan, Pak, oh berarti saat ini di dunia ini banyak orang yang nggak waras, Pak. Karena percaya Yesus lahir dari vagina Maria, Pak. Antara dua, dia waras atau mereka nggak tahu, atau mereka nggak peduli akan hal tahu, itu. Pak. Tahu, Pak. Karena memang Injil, kabar keselamatan, ya bagi sebagian orang itu merupakan hal kebodohan. Alkitab sudah mencatat itu, Pak. Betul, Pak. Iya. Jadi kalau Bapak betul. bilang sekarang, kalau itu Bapak bilang waras. sekarang orang yang tidak waras, Bapak ambil survei. Iya, kalian premisnya banyak yang mempercayai itu premis kalian. Kalian nggak tahu alasannya. Orang nikahin anak kecil umur 6 tahun itu waras nggak? Saya bicara Tuhan, bukan bicara ini. Kamu berpikir rasional. Kita ngomong Tuhan dulu. Saya nggak bawa kemana-mana. Saya nggak bawa kemana-mana. Jangan menyimpang dulu. Kita bicara Tuhan dulu. Enggak, kalau kau membalas, balaslah Tuhan juga. Jadi begini, Pak. Menurut saya, oke, nanti saya anak umur 6 tahun dinikahin. Itu kira-kira waras nggak orangnya yang nikah? Ya, itu bukan Tuhan. Kita bicara Tuhan. Itu bicara utusan. Kita bicara Tuhan. Kalau mau balas, kalau mau balas juga Tuhan. Coba Tuhan yang Maha Kuasa yang nggak kelihatan itu kalian hina coba. Yesus suci, kamu itu berdosa. Kamu berdosa lewat vagina, berdosa. Suci lewat vagina gitu. Apa suci? Al-Quran kamu saja nggak waras kalian. Iya, kalian nggak waras. Kamu lihat kita bicara Tuhan. Ya, dan kemana-mana bicara Tuhan. Isa itu manusia suci. Kamu menghinakan Nabi kamu sendiri, Isa Al-Masih. Suci apa? Kamu masuk lewat situ, apanya yang suci? Kamu otak kamu gimana? Suci gimana? Masuk lewat mana? Otak kamu, suci. Kamu memandang kelahiran vagina itu nggak waras. Itu otak kamu yang nggak waras. Iya, emang nggak waras kau. Iya, pikiran. Iya. Pikiran dosa kamu itu nggak waras. Yang mengatur alam semesta ini, kalau perdebatan bahwa Yesus lahir dari vagina Maria itu menandakan bahwa Yesus tidak suci, ada sebuah kesimpulan yang sesat, Pak. Itu otaknya nggak waras, sakit jiwa. Kau itu sakit jiwa. Yang sakit jiwa siapa? Pedofil atau kamu? Iya, ya nggak ada hubungannya sama Nabi. Kita bicara Tuhan. Kita bicara Tuhan. Bicara Tuhan lah kita sekarang. Kamu jangan memaksakan kehendak kamu. Bicara Tuhan. Kamu itu pikiran nggak waras. Nih, kau kasih tahu ya, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kau kasih tahu kau. Iya, sekarang saya mau tanya. Iya, kita ngomong Tuhan. Begitu, waras nggak? Iya, kau ngomong Tuhan. Waras nggak? Dia narsisis, pedofil, waras nggak? Menurut kamu? Coba saya balik tanya. Kita bicara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jawab. Ya udah, kita kasih kesempatan yang lain lah. Coba kamu jawab. Kamu otak kamu itu memang ngeres. Iya. Bang Putar, Eri Putar, bisa diskusi dengan santun, mungkin bisa kita cari arahan terkait dengan diskusi ini biar mengalir bagus. Ya, saya tadi sebenarnya lagi lewat-lewat di TikTok, tiba-tiba dengar sebuah kesimpulan bahwa di surganya Kristen itu yang ada orang-orang sundal atau apa loh, kok maksudnya arahnya seperti ini, maksudnya seperti apa?
tiba-tiba dikutip Matius 21 ayat 31. Ya, saya sebutkan dari tadi saya minta untuk kita jujur, terbuka, dilihatkan di sini supaya kita belajar mana yang tidak dimengerti, kurang tepat dan seterusnya. Kalau memang tidak bisa dibukakan di sini, saya bisa bacakan. Pilihannya itu aja, asal apa yang saya bacakan ini dipercaya saja. Sehingga nanti tidak ada lagi, oh itu mah bisa-bisanya dibaca. Nah, itu pilihannya. Saya menunggu aja. Apakah kita mau buka di sini sama-sama diskusi terhadap Matius 21:31 yang pada akhirnya menyimpulkan beda. Sorganya Kristen dengan sorganya Islam. Isinya Kristen itu begini, isinya Islam itu begini gitu ya. Saya sih tidak berani. Saya mohon maaf tidak berani masuk ke ranah Islam dulu. Karena saya dalam posisi hanya ingin memperjelas dan mempertahankan iman saya. Nah, saya sekarang langsung nggak usah bertele-tele ya. Tadi kalau kita bicara Matius 21 ayat 31 bunyinya adalah seperti ini. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka itu bukan Tuhan. Yang terakhir, terus kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sepertinya penggalan kalimat yang Yesus katakan sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dipenggal sebagai sebuah kesimpulan yang tidak memiliki latar belakang sehingga menimbulkan mispersepsi. Izinkan saya untuk memberi latar belakangnya. Ya, Matius 21 ayat 31 ini mengambil sebuah perikop ya yang judulnya tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Saya nggak panjang, cuman ada 3 ayat ini, diizinkan nggak nyampe 1 menit. Ya, ayat 28-nya berbunyi begini, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Ya, Yesus bilang begitu, seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Tapi jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Jadi mau menceritakan ada orang ya yang mengatakan iya di mulut tetapi tidak melakukan. Lalu ayat 30 bunyinya, lalu orang itu pergi kepada yang kedua, anak yang kedua, dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Dia berkata tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Jadi ada 2 orang anak, yang satu iya tapi tidak melakukan, anak kedua disuruh enggak, tapi akhirnya melakukan. Yesus sedang memberi sebuah perumpamaan. Begitulah kita, orang yang manis, yang ahli dalam banyak hal tentang mungkin kitab segala macam, tetapi kelakuannya tidak sesuai. Nah, orang-orang yang seperti itu menurut Yesus tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi sesuai dengan keinginan Allah, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Sebaliknya, orang-orang yang pemungut cukai, orang-orang sundal, tetapi jika dia mengaku dosanya dan dia bertobat, Yesus bilang, orang-orang seperti inilah yang mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Jadi bukan langsung dipenggal tuh, isinya adalah tanpa memahami konteks. Seperti itu Pak, monggo Pak, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Bang Heri Butar. Silakan Bang Juma untuk menanggapi atau bertanya kepada Bang Heri Butar. Monggo Bang Juma. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat malam teman-teman Kristen. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Pak Heri. Bapak seorang pendeta atau